pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Lebih Dekat dengan Profesor Nyoman Kerti. Ya, beliau adalah dokter penyakit dalam dan juga mengembangkan herba, dan kita juga masih berbincang bersama dengan beliau. Nah, Prof, ini tentu tidak saya saja yang ingin bertanya begitu ya. Ini ada masyarakat juga yang ingin bertanya seputar dengan penyakit reumatologi. Kita saksikan dulu ya untuk pertanyaan pertama. Nama saya Rizka Nur Amalia dari Makassar. Dok, mau tanya, teman saya kan masih remaja, tapi udah kena asam urat. Mau nanya, apa emang remaja itu udah bisa kena asam urat? Nah, ini Prof, pertanyaan yang pertama adalah masih muda, kok sudah kena asam urat? Apakah ini anak muda juga bisa kena asam urat begitu, Prof? Iya, bisa. Asam urat itu memang lebih banyak mengenai pria, makanya orang mengatakan asam urat adalah penyakitnya laki-laki. Tapi ibu-ibu bisa kalau sudah menopause biasanya. Kalau anak muda biasanya laki sih gitu ya. Karena hormon estrogen pada wanita itu akan membantu mengeluarkan asam urat dari darah. Jadi bisa pada laki-laki ya biasanya sudah akil balik. Ya, bisa. Sebetulnya penyebabnya apa sih, Prof? Kok bisa anak muda saja kena asam urat begitu? Ya, asam urat itu kebanyakan di darah. Entah dia makan yang mengandung asam urat terlalu banyak atau genetik. Ada penyakit lain yang menyebabkan asam urat tidak bisa dibuang lewat kencing. Jadi numpuk di darah, numpuk ke sendi. Gitu. Baik, jadi pola makan ini betul-betul harus dijaga ya, supaya tidak terkena asam urat. Karena masih muda sayang begitu ya, Prof, kalau sudah kena asam urat begitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Kita saksikan videonya. Nama saya Nur Baby Buma dari Lampung. Dok, saya mau tanya, teman saya sedang hamil, tapi dia juga terkena lupus. Apakah itu bisa menular ke bayinya atau tidak ya? Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah lupus untuk ibu hamil, Prof. Apakah ketika nanti melahirkan bayi itu juga bisa tertular lupus ketika ibunya waktu hamil juga terkena lupus? Bukan istilah tertular, tapi itu bisa menurun meskipun tidak 100% ya. Yang prinsip pada wanita kena lupus, kalau hamil harus pada posisi yang siap hamil. Sebab kehamilan pada lupus memicu lupus itu kambuh, juga janinnya jadi tidak sehat, sehingga begitu pasien lupus mau hamil harus lapor saya dulu, lapor gitu, saya siapkan dulu gitu. Oke. Nah, lupus ini kan salah satu penyakit berbahaya yang dikenal juga sebagai penyakit 1000 wajah, artinya sulit dideteksi. Iya, dokter aja sering bingung. Nah, bagaimana caranya, Prof, ketika kita ingin mendeteksi diri apakah terkena lupus atau tidak, itu bagaimana? Ya, lupus itu kita mesti waspada gejala-gejala awal. Kadang merasa lemas saja badannya misalnya atau apalagi ada nyeri-nyeri sendi, apalagi merah-merah di pipi mulai muncul, sering sariawan. Jadi itu awal-awal, rambutnya juga rontok ya. Rambut saya rontok tapi tidak lupus. Jadi itu yang awal-awal gitu. Nanti kalau udah berat nanti menjadi sesek, ginjalnya kena, jantung, paru kan, bahkan kena otak, kurang darah, itu kan sudah berat. Makanya di awal sehingga ketemu dokter, dokternya kalau curiga mulai memeriksa lab, periksa darah. Di sana bisa kelihatan menambah data bahwa cenderung menjadi lupus kan. Baik, jadi untuk ibu hamil yang akan melahirkan begitu, akan merencanakan kehamilan, memang harus betul-betul dicek begitu ya, Prof ya. Apabila terkena lupus juga harus dipersiapkan, harus konsultasi dulu dengan dokter begitu. Baik, kita ada pertanyaan satu lagi, Prof, ini terakhir kita saksikan. Dok, nama saya Sarika Yunadi, saya dari Kepulauan Riau. Saya mau nanya, kapan sih waktu yang tepat untuk memeriksakan diri agar kita terhindar dari berbagai penyakit, misalnya asam urat dan lupus? Nah, ini yang terakhir pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat kita memeriksakan diri supaya terhindar dari penyakit-penyakit reumatologi, terutama tadi ya asam urat dan juga lupus, Prof. Apakah sudah dari sejak usia dini, sekolah dasar, atau bagaimana tepatnya? Kalau reumatologi biasanya gejala ya, gejala. Kalau udah ada gejala awal pegal linu gitu, mestinya jangan dianggap enteng lah gitu ya. Memang penyakit reumatik paling sering mengenai lutut kan. Kadang saya melihat wajah pasien lupa, kayak melihat lututnya saya ingat ini jadi begitu. Tapi sesungguhnya lebih bagus kalau misalnya pegal linu udah 2 minggu masih juga tidak baik-baik, siapa tahu reumatik kan begitu. Oke, baik. Nah, ini kita sudah
banyak ya informasi bersama dengan Profesor Nyoman. Dan mungkin terakhir Prof, untuk pemirsa yang ada di rumah ini, bagaimana caranya menjaga kesehatan diri supaya betul-betul badan tetap fit dan juga terus sehat? Ya, namanya kesehatan itu banyak faktor kan. Kalau genetik sudahlah, tapi kalau kita lingkungan, kita gimana? Misalnya udara kita kadang lupa. Tiap saat kita menghirup udara, apa udara kita sehat? Makanan, apakah makanan kita sehat? Kalau sehat, tidakkah berlebih jadi penyakit? Ada kurang kan misalnya. Kemudian aktivitas sehari-hari, olahraga yang cukup, tidak juga berlebihan. Pikiran sering banyak bikin sakit ya. Pikiran, bagaimana kita nerimo, kalau orang Jogja makanya panjang umur karena suka nerimo. Pikiran ya bikin kita sehat. Baik, jadi memang segala sesuatu ya untuk kesehatan itu memang semua muncul dari diri sendiri begitu ya Prof ya. Harus dijaga mulai dari pola makan, pola pikir, dan juga pola lingkungan kita. Baik, Prof Nyoman, terima kasih sudah bersama kami di Lebih Dekat Dengan. Sukses terus untuk penelitian herbalnya ya Profesor ya. Dan tadi kita sudah berbincang banyak bersama dengan Profesor Nyoman Kertia. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya tetap di Lebih Dekat Dengan. Sampai jumpa.